Yang pertama kasus 338 yang terjadi pada hari Sabtu siang kemarin. Jadi tepatnya di Jalan Srinidito nomor 01 pada hari Sabtu kemarin kurang lebih jam 12.30 terjadi kasus 338 atau kasus menghilangkan nyawa orang lain, di mana korbannya adalah Enda Safitri, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan. Kronologisnya adalah ketika korban yang statusnya sebagai karyawan konveksi sedang istirahat isoma, istirahat makan, kemudian kembali pulang ke rumah. Nah, kemudian memang dijemput ya oleh pelaku. Kebetulan pelakunya adalah suami sendiri atas nama Hanifa Andre pulang ke rumah. Namun setelah sampai di rumah terjadi percakapan yang kemudian mengakibatkan Hanifa tersinggung dan terjadilah peristiwa pembunuhan ini, di mana pelaku atas nama Hanifa ini menusuk dengan menggunakan senjata pisau lipat. Apa yang diutarakan oleh istrimu yang membuat kamu tersinggung sehingga nekat atau melakukan pembunuhan itu? Disuruh berobat, saya tidak mau. Tidak bekerja ya? Ya. Ya. Oleh istrinya diarahkan untuk, Mas, carilah pekerjaan. Nah, kemudian Hanifah ini menyampaikan bahwa aku ini tidak sehat. Betul ya? Begitu ya? Betul, Hanifah? Ya. Nah, kalau kamu tidak sehat ya berobat. Betul kan? Ya. Nah, ucapan-ucapan itulah kemudian yang membuat Hanifah tersinggung Ya. sehingga melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Betul? Ya. Selain yang saya sampaikan tadi, apa yang membuat kamu marah kepada istrimu sehingga nekat membunuh? Marah-marah terus. Marah-marah terus istrinya, sering ngomel-ngomel. Ya. Tapi poinnya kan karena kamu nganggur ya, begitu? Ya. Kejadiannya kan di rumah mereka ini, di kos-kosannya. Barang ini ada di rumah, yang kos-kosan ini. Jadi si istri ini kan kerja di konveksi. Ketika jam isoma, pulang dulu ke rumah untuk makan, untuk ngurusin lah suami, anak. Nah, ketika di rumah ini sempat tercetus melalui obrolan tadi itu yang saya sampaikan, bahwa istri mengharapkan si suami ini kerjalah gitu. Nah, sementara suaminya ini alasannya tidak bisa karena saya sakit, kira-kira gitu. Terhadap korban, terhadap istrinya sendiri, karena ucapan atau himbauan istri untuk si suami atau pelaku ini untuk bekerja, itu kemudian menyulut emosi dari pelaku karena jengkel atas ucapan dari istrinya, kira-kira gitu. Jadi terhadap yang bersangkutan diancam pasal 338 dan atau 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke? Ya, termasuk undang-undang KDRT akan dimasukkan dalam pasal tambahan.
ini dulu, kita datang ke sana dulu, karena kan kemarin waktu proses penangkapan juga sudah langsung kita pisahkan si anaknya, jadi biar tidak ini, jadi sementara masih pada keluarganya, karena masih kita lakukan Nanti ada rencana itu ya? Iya, nanti kita bersama dengan PPA. Dua-duanya berarti ya, atau yang kecil aja? Yang kecil, jadi ketika pelaku selesai melakukan kejadian, dia kemudian pergi menggunakan motor ke rumah mertuanya. Kebetulan yang ditemuinya cuma anaknya yang kecil, yang laki-laki. Akhirnya dibawa keliling-keliling sampai ke Gunung Pati, termasuk dia menyembuhkan juga luka di tangannya itu karena dia pegang pisau kan, sambil menyembuhkan itu sambil jalan-jalan, kemudian menjelang maghrib sekitar jam 5 sore itu dia niatnya itu mau mengembalikan si anak, sebenarnya mengembalikan si anak sekaligus mau mengetahui bagaimana perkembangan mayat istrinya itu. Jadi ketika di tengah jalan, udah sampai depan rumah, kemudian ketemu dengan salah seorang saksi, nanyakan mayat istri saya kemana. Si saksi menyampaikan bahwa mayatnya sudah di rumah sakit. Dari situ langsung kebetulan sudah diikuti oleh anggota, langsung kita tangkap di situ. Pak, info dari warga, si jenazah ini sebelumnya ini sempat masih bernyawa ya, waktu digorok itu masih ada nyawa gitu. Info dari warga ini. Menurut keterangan suami, begitu dia kan pertama kali langsung di sini di atas Jakun ini. Iya. Pertama kali di sini langsung tidak bersuara, kan si korban sempat sebenarnya minta tolong kepada tetangga sebelah, ngomong Mbak Yuni tolong. Nah, ketika ada respon itu kemudian langsung ditusuk di sini. Setelah itu jatuh, ditusuk berulang-ulang sampai kurang lebih 14 tusukan. Warga nggak ada yang berani nolong waktu itu. Hasil otopsi 14. Warga nggak ada yang berani nolong ya Pak? Tusukan. Warga yang terakhir melihat dia pada saat kejadian itu ketika sudah kejadian, atas nama Roni kalau nggak salah namanya, saksi, itu sudah kejadian dia sudah pegang pisau. Jadi nggak berani masuk ke rumah. Sedangkan yang pertama kali kejadian pada saat Mbak Yuni itu dia melihat hanya suaminya sedang berkali-kali menikam itu dengan pisau. Leher ke atas, dada, leher ke atas sampai pipi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.